Dan sebelum memahami tujuan mereka hebat itu, kita sebagai seorang guru tentu ada tujuannya mengetahui tujuan mereka hebat. Di sini bukan guru BK ya, tapi guru non BK juga. Kenapa? Karena hak seorang guru itu mampu mendengarkan peserta didiknya, berempati, membangun kepercayaan, memberi motivasi, serta mencegah masalahnya.
Dan dari 7 jurus PK ini, yang pertama adalah kita kenali dulu potensi. Kita sebagai orang guru harus kita kenali dulu potensi peserta didik. Tujuan untuk kita mengetahui guru BK dan guru mereka mampu membantu murid mereka eksplorasi potensinya. Kita mengetahui bakat minatnya, potensi minat bakat melalui teknik asesmen. Di sini sudah kita lakukan ya, kalau di SLB ini asesmen sudah dilakukan. Kalau di sekolah normal mungkin menggunakan angket. Kalau anak kita karena keterbatasannya, jadi yang sebenarnya kita lakukan itu hanya asesmen. Ketika kita mengasesmen, mau guru siapapun bisa untuk mengasesmen, tidak memilih. Yang kedua adalah kita kelola emosi. Kita kelola dulu emosi peserta didik ya. Ketika anak berantem, emosi itu tinggi kan? Pencapaiannya adalah guru BK dan mereka terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan kecerdasan akademik. Kalau di sini tidak hanya akademik aja. Ketika anak di luar, kita perlu juga mengelola emosi anak pas jam istirahat. Dan kita perlu mengetahui, menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berrelasi, peduli sosial. Ini nanti karena terlalu panjang, kami kasih aja sebenarnya ya. Tumbuhkan resiliensi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Siapa yang tahu tentang resiliensi itu? Bapak Ibu, ada yang tahu tentang resiliensi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak. Resiliensi itu menumbuhkan semangat anak. Ketika semangat anak tidak ada, seorang guru mampu untuk menumbuhkan semangatnya. Tapi harus dari diri guru dulu, baru diri kita. Dari diri kita seorang guru, baru si anak murid. Kalau gurunya nggak semangat, tentu anak muridnya tidak akan semangat. Paham Bapak Ibu? Saya jelaskan di sini secara rinci aja ya. Kalau terlalu banyak nanti waktunya tidak mencukupi. Ini ada yang keempat. Yang keempat ini jaga konsistensi. Kebiasaan berkesadaran. Kebiasaan berkesadaran itu adalah kesadaran yang ada dalam diri kita, internal kita. Tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sadar, penuh perhatian, tidak otomatis sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Tujuannya adalah guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif dikembangkan berdasarkan nilai agama dan budaya. Contohnya ketika kita memberikan keterampilan kepada anak, memberikan bimbingan kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Sebenarnya ini sudah kita lakukan ya, seperti keterampilan anak dan barang bekas itu udah kita laksanakan di sekolah ya. Menghilangkan kebiasaan negatif. Guru bisa menjadi inspirator, bukan motivator. Yang kelima adalah jalin koneksi, komunikasi empati. Kita harus jalin koneksi ya. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan pikiran. Itu tadi kita harus menjalinkan koneksi, komunikasi empati terhadap anak. Yang tujuan itu tadi kan sudah masuk di kategori 5 dan jurus kelima tadi. Menjalin koneksi, melakukan komunikasi empati dalam
Seperti kita mendengarkan keluhan anak. Di sini kan banyak tuh keluhan anak kita harus kita dengarkan. Tidak boleh kita terlalu mencuekkan anak dalam berbicara. Itu contoh dari menjalin koneksi. Membangun kolaborasi. Yang keenam ya, bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan dari latar belakang kepentingan orang yang berbeda mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dicapai secara efektif jika dilakukan di kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat. Membangun kolaborasi itu kerja sama multi pihak. Ketika anak bermasalah, kita perlu menginformasikan ke orang tuanya. Itu adalah contoh dari kolaborasi. Yang ketujuh adalah menata situasi lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Menata situasi ini adalah ketika kita ingin belajar, tentu kita lihat dulu situasinya udah layakkah apa tidakkah. Itu menata situasi dan aman, nyaman, dan menggembirakan. Kalau sesuatu yang kita inginkan itu biar kita nyaman, tentu kita akan menata situasi bagaimana anak itu nyaman belajar. Ini ada contohnya ya, aspek pendidikan yang aman, pendidikan yang nyaman, pendidikan yang menggembirakan. Dan Bapak Ibu, saya di sini mengambil untuk menjelaskan lebih luasnya tentang kelola emosi. Kelola emosi itu yaitu kita diambil satu materi kelola emosi. Yang pertama adalah pengertian emosi. Emosi itu adalah reaksi kompleks yang melibatkan peserta subjektif perubahan fisiologis dan perilaku terhadap peristiwa, situasi tertentu yang dapat bersifat positif dan negatif. Emosi seperti senang, sedih, marah, takut. Itu bentuk pencitraan emosi ya. Ini kayaknya banyak yang apa nih? Emosinya lagi nggak stabil nih, hah? Emosinya lagi ditahan. Oh, lagi ditahan. Nggak apa-apa, emosi seperti senang, sedih, marah, takut, terkejut, jijik. Respon terhadap rasa dari dalam dan luar mempengaruhi pikiran kita. Tindakan seseorang serta berfungsi sebagai sistem peringatan, motivator, dan alat komunikasi. Bagaimana suasana hati Burani sekarang? Sedih, karena saya sedih. Ibu Mimi? Happy. Kemarin ya? Gak apa-apa ya, saya sudah aja. Macam-macam emosi itu pada umumnya dikelompokkan menjadi emosi dasar seperti bahagia, sedih, marah, takut yang tadi itu ya. Untuk mengatasi emosi ini, Anda bisa menggunakan teknik-teknik pernapasan dan relaksasi. Siapa yang mau mencontohkan kayak teknik pernapasan? Siapa yang bisa? Fitri. Kalau cepat ya, coba dulu. Contohkan teknik-teknik emosi itu. Nah, saya akan membacakan, Ibu akan mempraktekkan. Muat nggak, Fit? Muat ya, ya. Muat Tunggu ya. Mengapakan pernapasan. Tunggu bentar. Ini ada contohnya. Cara mengelola emosi. Terapkan teknik pernapasan dalam meditasi bernapas dalam saat merasa emosi yang kuat. Fokuslah pada napas dalam dan lambat. Tarik napas perlahan melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Mediasi lakukan. Latihan mindfulness untuk menciptakan kedamaian batin. Berdiri bu. Oke. Ibu bapak, silakan untuk
Berdiri, kita sama-sama tarik napas yang paling dalam melalui hidung. Tunggu, aba-aba dulu. Kemudian kita keluarkan nanti pelan-pelan melalui mulut. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Dua kali lagi. Keluarkan. Ya, sekali lagi. Tarik dalam-dalam melalui hidung. Keluarkan. Bagaimana Bapak Ibu? Udah ada rasa lega? Lega? Ya, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Fitria. Karena mempraktekkan langsung itu tadi, bisa terkurangi kelelahan kita. Bagaimana yang Bapak Ibu rasakan? Lega. Ibu ya, dan bisa kolanya. Oke, semangat. Sekarang saya akan membagikan kertas. Nggak usah pakai pena, untuk pena Bapak ya. Untuk pena. Nanti ada cerita. Ini mau diapain ini? Pegangnya dulu, kasih dulu ya. Nggak boleh disobek-sobek dulu. Koper di belakang. Dan kita akan bermain kertas. Kertasnya pegang, taruh di atas. Tak ada yang disobek kertasnya dulu ya, sebelum mendengarkan cerita. Hah? Kertas. Nih, dengarkan dulu ya, Bapak ya. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Bapak Ibu, kertas itu masih utuh ya. Jika Bapak Ibu merasa senang, kertasnya dapat diusap. Jika merasa kesal, kertasnya dapat diremas. Jangan dikerjakan dulu ya. Jika merasa marah, kertasnya dapat disobek. Nah, tunggu ya. Untuk mengelola emosi kita ini butuh konsentrasi. Nah, jangan ada pikirkan dulu yang di luar sana, khusus yang di dalam ini. Ya, kalau bisa khusus di sini aja dulu ya. Ya. Mohon didengar ceritanya, konsentrasi. Pagi itu, bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah,
motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai di sekolah. Bagaimana kondisi kesal? Kesal. Ibu Sriana sama Ibu Fitriana udah ada reaksi ya? Nah, cerita yang kedua. Gak apa-apa. Itu bentuk emosi Bapak Ibu semuanya ada di situ. Sampailah Bapak Ibu sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Karena suasana saya itu masih kesal karena sepeda motor saya mogok, kehabisan minyak atau ban bocor. Jadi setiba sampai di sekolah masuk kelas anak saya terlambat. Jadi saya tidak terkontrol emosi saya, jadi saya marah. Ada cerita berkelanjutan ini ya. Yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Tidak ada, dicari ke sana kemari, tetapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya saja. Bayangin aktivitas mengajar yang seru ketika buyar. Nah, cerita yang keempat. Sudah ada ya, masih ada yang kuning. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangku. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Berarti gak apa-apa, ekspresikan aja emosinya. Cerita yang kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajarannya." Nah, bagaimana? Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Jadi setelah mendengar cerita Andi tadi, dari yang kesal, marah, jadi memaafkan ya. Begitulah suasana hati kita. Suasana hati melalui emosi kita ya. Yang keenam, cerita yang keenam, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak Guru dan Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihat ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari.
Andi dan pamannya pun berpamitan. Yang ketujuh, bapak atau ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangannya. Bapak ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Dari cerita tadi, Bapak Ibu tuliskan yang disimpulkan dari cerita tadi itu. Dituliskan di kertas yang disobeknya itu, nggak masalah, ditulis saja. Kesimpulan, nggak apa-apa. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah Ibu lakukan? Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Dan 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya, diskusikan. Mau sama diskusikan dengan apa yang Ibu rasakan tadi itu. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Hancur, tidak berbentuk. Nggak apa-apa, tulis saja ya Bu ya. Perasaan kita. Ya, mendengar cerita tadi boleh. Itu menyangkut semuanya tuh. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan yang sudah dilakukan pada kertas itu? Nanti ada 2 orang atau 3 orang membacakannya ya. Hasil dari yang ditulis di kertasnya. Kenapa Ibu Dedi? Kurang mood nampaknya. Ya, siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau ke depan? Partisipasi Bapak Ibu guru aja sebelum saya panggil. Ya Bu Ani, mau ke depan Bu Ani? Nama Bu Ani di depan aja. Oke, biar dengar teman-temannya yang lain, teman kita yang lain. Boleh lanjut, ayo. Di depan boleh juga Bu Ani, ayo. Mana kertas yang bagaimana kondisi kertas yang Ibu pegang tadi Bu Ani? Ada banyak siapa yang menuju pakai kendaraan tadi kan, dari dia mulai berangkat sampai ke tujuannya mendapat kendala dia kan, kendala di perjalanan. Nah, kita nggak usah panik, sesuatu yang tidak hadapi, tenang dulu, jalankan pikiran kita, netral buat jalan pikiran kita. Mau diapakan Honda seperti ini, Mazda seperti ini misalnya. Bengkel ya. Lihat situasi, bukan lihat situasi. Apakah bisa kita memungkinkan datang ke bengkel atau minta pertolongan terdekat? Kalau tidak ada, kita zaman sekarang sama apa? Sama modem, punya HP. Betul. Jadi kita hubungi siapa yang terdekat dengan kita. Oke. Nah, di saat itu kita dapat bersikaplah dengan netral, jangan putus asa dan tenang hadapi sesuatu apa yang terjadi pada diri kita. Oke. Bu Ani mengungkapkan bentuknya udah
Putri, Bu Ada, boleh sama ya. Orangnya itu juga. Sini ya Bapak Ibu. Udah malah kalau mau kasih hadiah langsung, jangan pakai tepuk tangan. Ya kalau saya menurut data saya ya Bapak Ibu dengan cerita tadi, ya kalau saya awalnya sih kesal ya dengan diri sendiri, motor saya mogok, ini itu banyak ya kan. Sebab waktu sudah mulai mendekat, mau masuk sekolah, tiba sekolah ya sedikit kesal, ada yang terlambat marah ya kan. Tapi dengan ujung-ujungnya dengan ceritanya pamannya datang, kondisi orang tuanya yang lagi sakit masuk rumah sakit, jadi saya jadi terharu melihat murid saya bersemangat untuk datang ke sekolah walaupun dengan kondisi orang tuanya sedang sakit. Jadi kesimpulannya kita harus menjaga emosi ya, jangan menggebu, jangan menyalahkan sebelah pihak. Kita tengok dulu murid kita ini apa masalahnya. Jangan langsung marah gitu ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tolong nanti lebih jelasnya kita sampaikan kepada ibu pasien kita ya. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu Ana itu sudah merangkum semuanya. Karena emosi itu harus kita stabilkan. Jadi kita harus bisa mendengarkan cerita itu. Yang pertamanya kesal, yang kedua kecewa, yang terakhirnya kita nggak tahu cerita persisnya. Jadi harus kita stabilkan dulu. Gak boleh terlalu emosi dengan sesuatu itu, ya. Kalau mau emosi itu boleh, mungkin itu apa ya? Kita pun nggak bisa melarang orang itu emosi karena kejadian itu bersifat langsung. Oke, hanya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk membina anak kita yang ada di sekolah ini. Dan semoga menjadi amal jariah untuk kita dan bisa kita praktek langsung. Sebenarnya ini udah kita praktekkan untuk anak kita, tetapi teorinya itu baru ini yang didapatkan, ya kan? Sebenarnya semua yang dijelaskan tadi itu udah kita praktekkan sama anak-anak kita di sekolah, tetapi teorinya inilah teorinya, karena kita berpatokan langsung ke prakteknya aja. Teorinya inilah teori yang 7 jurus BKH tadi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.